Tahukah kamu bahwa tanpa air, manusia hanya dapat bertahan hidup selama 3 hari? Hal ini disebabkan sekitar 70% tubuh manusia terdiri atas air. Air merupakan salah satu unsur utama yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Meskipun 72% bagian bumi merupakan air, namun 97% diantaranya merupakan air asin yang tidak bisa diminum. Sementara sungai yang ada di bumi, sebagai sumber air utama yang digunakan oleh kita, jumlahnya hanya 1/10.000 dari 1% total sumber air yang bisa diminum. Fakta lainnya adalah 13 sungai yang ada di Jakarta baru bisa menyuplai sekitar 5% dari total kebutuhan air warganya. Hal ini disebabkan oleh kualitas sungai belum dapat memenuhi standar mutu air baku yang ditetapkan. Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengatakan 50% sungai di DKI Jakarta tercemar sedang hingga berat. Hal tersebut mengakibatkan 95% supply kita masih ketergantungan dari wilayah lain, yakni 80% dari Jatiluhur dan 14% dari pembelian air curah Tangerang. Sungai atau air permukaan sebagai sumber utama air perpipaan harus kita jaga bersama dari pencemaran. Penelitian menyebutkan sebesar 72,7% pencemaran sungai diakibatkan dari limbah domestik atau yang berasal dari rumah kita. Kemudian 17,3% limbah perkantoran dan 9,9% berasal dari limbah industri. Limbah domestik dibagi menjadi 2, yakni limbah cair dan limbah padat. Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makan, sisa makanan berwujud cair, serta kotoran manusia. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi, atau sederhananya, benda-benda yang berada di tempat sampah kita. Kedua jenis limbah tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik dan masuk ke dalam sungai, akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengelola limbah, yakni memanfaatkan kembali air bekas mencuci buah dan sayur untuk menyiram tanaman, memanfaatkan kembali air bekas mencuci pakaian untuk membersihkan toilet, serta tidak membuang sampah ke sungai. Terbatasnya sumber air baku air perpipaan mengakibatkan suplai air ke pelanggan belum merata. Misalnya, apabila di sebuah lingkungan rumah A melakukan pemborosan air, maka rumah lain di sekitarnya akan kekurangan air. Jadi, sambil kita berupaya menjaga kualitas sumber air, kita bisa mulai bijak menggunakan air sehingga terjadi pemerataan suplai air. Misalnya, matikan keran saat menyikat gigi, menutup keran saat menyabuni piring dan gelas, maksimalkan kapasitas mesin cuci, hindari mandi terlalu lama. Dimulai dari kita, untuk kita. Sebab kepedulian kita menentukan masa depan generasi berikutnya.